Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Selasa, tanggal 17 November 2020, pada pukul 18:03, saya melakukan perekaman praktek mengajar dalam rangka uji kinerja. Anak semuanya, kita mulai pelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar teman-teman sore hari ini? Insya Allah baik, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Masih semangat semua? Masih. Oke. Assalamualaikum Ustazah. Pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Aslam, silahkan dipimpin berdoa. Sikap berdoa. Angkat tangan dan tundukkan kepala. Raditu billahi robba wa bil Muhammadin wa bi Muhammadin amin. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, anak-anak semua, kita harus selalu semangat untuk belajar. Walaupun kita tidak bisa ketemu langsung, tapi kita harus tetap belajar. Karena belajar itu bisa di mana saja. Bisa di sekolah, bisa di rumah, lewat buku, lewat internet, dan yang lain-lainnya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Iya. Sudah siap. Anak-anak, ini bulan apa? November. Iya, benar. Kemarin pada tanggal 10 November, di tempatnya Ustazah itu banyak yang mengibarkan bendera merah putih. Kalian tahu kenapa? Hari pahlawan. Ya, pahlawan. Jadi salah satu cara menghormati pahlawan, mengenang para pahlawan itu adalah dengan mengibarkan bendera merah putih. Selain itu, ada cara lain untuk mengingat jasa para pahlawan, yaitu dengan mempelajari sejarah perjuangan mereka. Nah, anak-anak, hari ini salah satunya kita akan mempelajari salah satu pahlawan pada zaman dahulu, yaitu pada zaman Kerajaan Majapahit. Kemudian yang kedua, kita nanti akan belajar salah satu lagu perjuangan, yaitu lagu Satu Bangsa. Satu Nusa, satu bangsa. Satu Nusa, satu bangsa, Us. Nusa, satu bangsa. Siap untuk belajar? Iya. Nah, perhatikan di layar monitor. Ada gambar. Gambar siapa ini? Gajah Mada. Anak-anak
adalah Gajah Mada. Gajah Mada ini adalah seorang pahlawan yang hebat pada zamannya. Pada zaman kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit itu adalah salah satu kerajaan yang terbesar pada masa Hindu-Buddha. Nah, ini kekuasaan kerajaan Majapahit, peta kerajaan Majapahit. Coba bandingkan dengan Indonesia saat ini. Sama tidak? Tidak. Beda. Beda. Bedanya di mana? Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Kalau Pulau Kalimantan ini kan sekarang dibagi menjadi beberapa negara, ya ada Indonesia, Malaysia, Singapura. Dulu semua ini masuk di kerajaan Majapahit. Termasuk di Filipina ini juga. Filipina itu dulu adalah masuk kerajaan Majapahit. Terkenalnya dengan nama Nusantara. Ini ya, Nusantara Archipelago. Pada abad berapa ini? 14. Oke, sekarang kita belajar tentang Patih Gajah Mada. Silahkan salah satu membaca. Saya Us. Oke ya, silahkan dibaca. Pertama Us. Gajah Mada adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Kepemimpinannya sangatlah mengagumkan. Ia juga seorang panglima perang. Nama Gajah Mada mengandung makna orang besar yang cerdas, tangkas, dan energik. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad 14 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil dia memiliki talenta kepemimpinan yang sangat kuat, melebihi orang sebaya di masanya. Gajah Mada terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan Us. Terima kasih Mas Eza. Alhamdulillah membacanya sudah lancar. Sekarang paragraf kedua. Awal akhirnya dimulai sebagai anggota prajurit Bayangkara. Berkat kemampuannya tersebut, dia diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara tahun 1309 sampai tahun 1328. Banyak sekali prestasi yang diraih oleh Gajah Mada, salah satunya yang tercatat di dalam sejarah adalah ketika Gajah Mada berhasil menyelamatkan pemerintahan dari kudeta Rakuti pada tahun 1319. Dia dianugerahi menjadi patih di kawasan Kahuripan. Gajah Mada menjabat patih Kahuripan selama 2 tahun, Us. Ya, terima kasih. Siapa ini tadi? Mas Faras. Faras, hebat. Juga sudah lancar. Siapa mau paragraf ketiga? Saya Ya, silakan.
1321 dia dipromosikan menjadi Patih di Daha, yaitu suatu daerah dengan wilayah yang lebih luas dibandingkan Kahuripan menggantikan Arya Tilam. Selama menjalankan tugasnya di Daha, Gajah Mada mendapat dukungan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan dari seniornya, merupakan Mahapatih Majapahit saat itu, yaitu Arya Tadah, melihat kemampuan Gajah Mada yang luar biasa. Tampaknya membuat Arya Tadah sengaja mendidik Gajah Mada untuk menggantikan Ya, terima kasih Mas Atta. pakai laptop. Ya, Us. Sekarang paragraf keempat, silahkan. Saya Aslan, silahkan. Oh, Adam, silahkan Adam. Ketika pelantikan Gajah Mada menjadi Mahapatih tahun 1336, ia membuat suatu janji yang melegenda. Hingga saat ini disebut Sumpah Palapa. Sumpah Palapa merupakan sebuah janji bahwa ia ingin menikmati palapa jika belum berhasil menguasai pulau yang ada di Nusantara. Dia mencapai masa keemasannya di pemerintah hayat 1350 sampai 1300. Ya, terima kasih Mas Adam. Sudah lancar dan bagus. Ini lagi, silahkan. Ahmad Faiz, silahkan. Banyak hal yang dapat dipelajari dari Gajah Mada di dalam upaya menjadi seorang Mahapatih, mulai dari idealismenya, kemauannya untuk menempa diri dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kemampuan di dalam mengambil suatu keputusan kewibawaannya, serta yang paling utama adalah komitmennya di dalam memegang janji politiknya yang merupakan misinya, yaitu menyatukan Nusantara. Wah, bagus Mas Faiz. Nah, tadian kalian sudah membaca teks tentang Patih Gajah Mada. Sekarang kita berdiskusi ya. Pertama, mengapa Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa? Apa tujuan Sumpah Palapa? Saya. Oh, Mas Reza, silakan. Untuk menyatukan Nusantara, Us. Ya, hebat. Ratu. Untuk menyampaikan. Kedua. Tujuan mengucapkan Sumpah Palapa. Sudah ya tadi ya. Apa yang diperjuangkan? Silakan. Nusantara di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit, Us. Nomor 3. Apakah perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh pada
pada kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Ayat. Silahkan. Iya, sip. Ya, 2 jempol. Teman-teman, 4 hal baik apa saja yang dapat kamu contoh atau kamu teladani dari sikap Gajah Mada? Beliau orang yang menyatukan seluruh Nusantara sehingga mencapai Filipina. Gajah Mada telah mengajarkan arti dari persatuan dan kesatuan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Oleh karena itu, untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat, persatuan dan kesatuan harus tetap terjaga sehingga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga, Us. Iya, terima kasih. Benar sekali. Kemudian yang terakhir, menurut kalian, apakah Gajah Mada dapat dipanggil sebagai pahlawan pada masa Majapahit? Kenapa? Menghormati Gajah Mada adalah pahlawan bagi rakyat karena beliau telah berani dan pantang menyerah, berjuang untuk rakyatnya sehingga rakyatnya hidup aman dan sejahtera. Gajah Mada dapat menyatukan Nusantara. Iya, 1 untuk Mas Ayas, hebat. Nah, anak-anak semuanya sudah hebat, sudah bisa menyimpulkan tentang perjuangan Gajah Mada. Anak-anak semua, para pahlawan itu telah berjuang banyak untuk diri kita, sehingga kita bisa memperoleh kemerdekaan seperti sekarang. Maka kita harus meniru semangatnya, semangat memperjuangkan kemerdekaan, semangat untuk mengembangkan wilayah Nusantara. Salah satu cara agar semangat kita itu tetap tumbuh adalah dengan menyanyikan bertema perjuangan. Hari ini kita akan belajar lagu Satu. Sudah pernah belajar? Sudah pernah. Tapi belum hafal. Tapi belum hafal. Sekarang perhatikan yang ada di layar monitor. Perhatikan notasinya. Yang kayak apa ini dinamakan notasi apa, teman-teman? Angka dan balok. Angka dan balok. Angka dan balok. Angka dan balok. Kemudian perhatikan baris pertama. Satu bangsa, satu notasi yang dari baris pertama, yang paling tinggi nada apa? Kita sedang tinggi Rangka 3 sedang. Yang ada adalah sedang. Sedang itu tidak ada titiknya. Kalau tinggi ada titiknya. Kalau nada rendah titiknya di mana? Di bawah. Di bawah. Di bawah. Bagaimana tempo lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini?
Ada tiga, ada cepat, lambat, dan sedang. Kalau langsung satu bangsa maksudnya Omben ngono kan. lambat atau sedang. Lambat. Iya, pintar. Lambat. Lambang. Iya, jadi notasi itu adalah simbol atau tanda untuk menyatakan tinggi rendahnya suara. Notasi ada notasi angka dan ada notasi balok. Notasi balok kira. Kalau notasi angka wujudnya angka. Kemudian tinggi rendah nada dibagi menjadi 3 oktav. Oktav rendah atau nada rendah ditandai dengan titik di bawah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, ini yang tengah yang tidak ada titiknya itu sudah. Sedangkan ini ada titik di atasnya. Untuk tempo tadi kita ada praktekkan kalau dibagi tiga, lambat, dan cepat. Sedang. Sama tak pakai lagu ya. Yuk, satu nusa, satu bangsa. 1, 2. Siapa yang menjadi pendiri? Ya, jadi. Macet-macet. 3, 2, 1. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih anak-anak semua telah menyanyikan satu satu bangsa. Nanti kalian belajar dengan orang tua. Setelah siap, kalian rekam, kemudian ada ya. Are you ready? Yes. Pelajaran kita sudah mau selesai. Apa yang kamu pelajari hari ini tadi? Tentang pahlawan majalah. Nyanyikan lagu satu bangsa.
Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang. 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 Belajar? Senang. Senang. Kenapa senang? Bisa belajar dan mengajar. Ya, bisa bertemu teman-teman, bisa dapat. Anak-anak, hari ini tadi Ustazah sudah menilai sikap disiplin kalian. Bagaimana kalian tadi berada di kelas, tepat atau tidak, nilai Ustazah. Kemudian tadi kalian juga sudah berdiskusi, alhamdulillah sudah baik. Kemudian tadi kalian sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nanti di rumah jangan lupa direkam kemudian dikirimkan ke Ustazah ya. Ya, Kegiatan meeting ini selesai. Nanti Ustazah akan berikan link untuk mengerjakan soal di Microsoft Form. Ya, lebih jelasnya nanti lihat di grup WA. Oke, untuk menerima tantangan mengerjakan soal online. Siap. Alhamdulillah. Iya, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang pahlawan nasional Indonesia. Baik anak-anak, pertemuan kali ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Silahkan salah satu untuk memimpin doa. Kita berdoa. Anak-anak sudah berdoa dengan khusyuk. Salam untuk ayah dan ibu di rumah ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Rajin jaga ibadahnya, sholatnya jangan sampai bolong. Ustazah mohon maaf kalau ada salahnya. Sebelumnya tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu
nusa bangsa dan